adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Kakak yakin adik-adik dalam keadaan sehat, tetap sukacita, dan tetap semangat ya. Pastinya kali ya, karena hari ini adalah hari yang istimewa Kak. Wah, Kak Maya, istimewa kenapa? Istimewa karena hari ini kita akan merayakan kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dengan tema, biarlah pelitaku terus menyala, dari Matius 25 ayat 13. Mari adik-adik kita ucapkan bersama-sama, mulai dari ayatnya terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Matius 25 ayat 13. Biarlah pelitaku terus menyala. Tapi kali ya, ada yang berbeda nih dari Natal di tahun-tahun sebelumnya. Oh iya Kak, tahun ini adik-adik kita merayakan Natal dan melakukan ibadah Natal di rumah kita masing-masing adik-adik. Walaupun seperti itu, kita harus tetap bersyukur ya adik-adik kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk merayakan Natal bersama-sama ya Kak. Betul kali ya, karena sebenarnya adik-adik Natal itu bukan sekedar perayaannya saja, tapi bagaimana sikap hati kita masing-masing untuk menyambut Tuhan kita dalam kelahirannya di tahun ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah Natal kita, kakak akan memperkenalkan para pelayan Natal di ibadah kita kali ini. Ada Kak Maya bersama dengan Kalia. Halo adik-adik. Kak Sondang, Kak Mutia, Kak Cynthia, dan yang paling ganteng ada Bang Gilang. Adik-adik, kita akan masuk di dalam kebaktian perayaan Natal sekolah minggu. Mari kita siapkan diri kita dan hati kita dengan mengambil waktu teduh secara pribadi. Kelahiran Tuhan Yesus membawa damai dan sukacita. Adik-adik, saat ini kita mau bersama-sama menaikkan pujian kita dari buku ND nomor 48 ayat 1 dan 2 dengan judul Ria Mahita Sasude. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Yesus lahir sebagai seorang bayi dan akan memerintah atas dunia ini.
Mari kita sambut kelahirannya dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sorak-sorai. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 dan 2. Hai dunia, gembiralah. Bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumilah gunung hamba, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dengan baik adanya. Mari kita saksikan bersama liturgi dan pesan berantai tentang penciptaan dari teman-teman kelas 5. Sada dosa, sada ayat sada, dimulana, ditopa debata, langit dohota naon. Sada Musa, sada ayat 2a. Dungi tarulang matanoi, gabe halongonan, jala holom di atas lungi. Sada Musa, sada ayat 3, dungi makuling ma debata, nina, jadi mahon tiu jadi tiu matutu. Sada Musa sada ayat 5a. Dung i di goar debata mah na tiur i arian. Goarni na holom i borngin. Sada Musa sada ayat 5b. Dungi bot ma ari, torang na ari muse. Ima ari parjolo. Sada Musa sada ayat 6. Dungi makuling muse ma debata. Jadi mahu haja kajang di parsitongaan ni aka aek ni aka aek bahen parsirangan ni aek tu aek. Sada ayat 3, dungi di gol debata mah hajang-hajang sada langit. Dungi bot ma ali, tolong ma ali muse, ima hari padoon. Sada Musa, sada ayat sia. Dungi nina debata mah marpungu, mahamu ay kakana ditoru nilangiti tu sada inganan asa tar edang na mahyang. Gabe menjadi masongoni. Sada Musa sada ayat 10a. Dungi di goar debatama nama hiangi tano. Parpunguan ni angka aek laut di goar. Sada Musa sada ayat 11, dungi inina debatama di patumburhon tanoi duhut-duhut dohot suan-suanan nama parbeuhon boni hau akamar parbeuhon boni di bagasan tudos tu mansamna bedi tanoon gabe menjadi masongoni. Sada Musa sada ayat 12a. Jadi di patubuhon tano ima duhut-duhut dohot suas-suanan namar parbuehon bonina. Sada Musa sada ayat 10:4a. Dungi makuling musema debata. Jadi mahamu aka panondang di hajang-hajang ni langiti. Bahen parsirangan ni arian sian borngin. Sada Musa sada ayat 15a. Jala gabe panondang akai dihajang-hajang ni langiti. Sada Musa sada ayat 20a. Dungi makuling musema debata di patubuhon aka aeki
Ima bulok-bulok nama rosa. Sada Musa sada ayat 20b. Aka na manjirir jala marhabangan ma aka pidong di atas tanon martonga-tonga langit. Siapakah yang menciptakan bumi? Yang menciptakan bumi adalah Allah. Betul, Allah lah yang menciptakan bumi. Lalu, siapakah yang menciptakan daratan? Yang menciptakan daratan juga Allah. Siapakah yang menciptakan gunung? Yang menciptakan gunung juga Allah. Allah dialah yang menciptakan seluruh planet dan benda-benda angkasa lainnya. Siapa yang menciptakan binatang yang ada di darat dan yang ada di laut serta di udara? Bagaimana dengan manusia? Siapa yang menciptakannya? Tangan Allah yang menciptakannya. Kelahiran Tuhan adalah tanda kasih Bapa kepada manusia. Oleh karena itu, mari kita muliakan Tuhan dengan segenap hati kita dimanapun kita berada. Mari kita naikkan pujian dari pulau dan benua. Allah sangat mengasihi manusia. Tetapi manusia sering tidak taat dan sering melakukan pelanggaran yang diperintahkan Tuhan. Membuat hati Tuhan berduka dan manusia jatuh di dalam dosa. Adik-adik, saat ini mari kita sama-sama saksikan penampilan dari liturgi teman-teman kelas 5 dan pesan berantai dari teman-teman kelas 6 tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Sada Musa tolu ayat sadaa alai ulut dona umbisuk sianasa nama ngumit di ladang aka najina dion ni debata jahoba. Sada Musa tolu ayat sada be. Jadi didok mah mandok baru-barui atahe tongondo didok debata naso jadi panganonmu na sian salut hau akana diperlakon. Dui nina boru-borui mah mandok uloki jadi do panganan nami sian parbue ni hau akana diperlakon. Sada Musa tolu ayat tolu alai anggo siam parbueni hauna di parsitongan ni porlaki didok debata do unang pangan hamu siani jala unang
jamahamu asa unang mate hamu. Sada Musa 3 ayat 4. Dungi nina ulo ima mondok bau-baui ndang tutuh hamu mate. Sada Musa 3 ayat 5a. Ai diboto de batado, sadar dipangan hamu siani, tonggor ma matamuna. Sada Musa 3 ayat 5b. Gabedos son de batahamu, umboto nadenggan dohot naroa. Sada Musa 3 ayat 6a. Dungi sa dipanotno ti buru-buru ima padue ni haui dibahen denggana panganon. Jala pia matana marnida. Jala tau manunggul roha tu hapistaran haui. Sada Musa 3 ayat 6b. Jadi diputikon sian perbuyanai jala dipangan dilehon madohot tu sinondukna siani gabe dipangan. Sada Musa 3 ayat 7a. Dungi tonggor ma mata nasida na dua diboto ma na marsai mara nasida. Sada Musa 3 ayat 7b. Gabe disomoti mabulung ni hawara ben sabuk nasida. Sada Musa 3 ayat 10 sada a. Dungi nina de batama. Ise napa bawahon tuho namarisi maraiho. Sada Musa 3 ayat 10 sada b. Datung dipanganho sian hau nahu patikoni mangorai panganonmu. Sada Musa 3 ayat 12. Dungi nina adama boru-boruna nilehonmu baen dongaku. Idona mangalehon tu au sian haui gabe hupangan. Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Allah juga menempatkan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di tengah Taman Eden. Semua binatang ada di Taman Eden, termasuk ular. Semua binatang dalam taman bersahabat dengan Adam dan Hawa. Suatu hari iblis melalui binatang ular datang membujuk Hawa untuk melanggar perintah Allah. Iblis membujuk Hawa untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah. Akhirnya Hawa pun tergoda untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan ia pun memberikannya kepada Adam. Dari sinilah manusia jatuh ke dalam dosa. Allah sangat sedih dengan perbuatan mereka. Allah mencari mereka, tetapi mereka bersembunyi karena mereka malu. Maka Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Allah menghukum Adam dan keturunannya akan bersusah payah mencari nafkah. Hawa dihukum Allah akan bersakit saat melahirkan. Bernyanyilah hai jiwaku, muliakan dan tinggikanlah namanya, Raja Damai, Sang Juru Selamat dunia. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu dari buku ND nomor 591 ayat 1 dan 2, Boru Sion.
Walaupun manusia sering melakukan kesalahan, tapi Allah selalu mengasihi umatnya yang percaya kepadanya. Allah telah bernubuat melalui nabi-nabi tentang keselamatan yang akan diberikan Yesus kepada manusia untuk menebus dosa kita semua. Adik-adik, mari kita bersama-sama menyaksikan penampilan liturgi dari teman-teman kelas 6 dan talent show dari teman-teman kelas pra-remaja tentang nubuat keselamatan. Yesaya pitu ayat 14a. Dibaheni apalah Tuhan sandiri mangelehon sada tanda dihamu. Yesaya pitu ayat 14b. Idama gabe-gabean masa dan amar baju jala tumugung sada anak gala bainun nama goana Immanuel. Yesaya sia ayat 5a. Ainunga tubuh dihita sada poso-poso dilehon tuhita sada anak pape tua barana dosogot harajaon. Yesaya 9 ayat 5. Sipatangi hangungangan si ulu balani debata amma saleleng nilelengna raja ni hadamean. Yesaya sia ayat 6a. Baen agaganda ni harajaon dohot hadameon. Naso marujung di habangsa ni si David dohot di arajaun nai. Sia ayat 6b. Pahoton dohot patiguhan, mahite-hite patik dohot hatigoran, olat no ondro disaleleng-lelengna. Yesaya 10 sada ayat sada. Dungi luar masada tuna sia tungko ni si isai. Jala marpabue sada tubis na tubuh sian uratna. Yesaya 10 sada ayat 24. Jadi sanggap matu ibana tondini jaobat tondini habisuan dohot hapistaran. Yesaya 10 sada ayat 2b. Tondini panuturion dohot hagogoon. Tondini parbinotoan dohot biar maradopon Jahoba. Yesaya 60 ayat sada. Hehe maho marfinondang maho aina Roma panondangmu, jala hamulyaoni, Jahoba binsar di atasmu. Yesaya 60 ayat 2. Ai idama haholomondo manghuphupi tanoon, jala hagolapon angka bangso, alai nabinsar nema Jahoba di atasmu, jala marsinondang hamulyaon di atasmu. Yeremia 23 ayat 5a. Idama narodo akka arisogot ninna Jahoba patidak konon muhuma di si David sada tumbur na tigor na bangkit. Yeremia 23 ayat 5b. Raja jalan napistar jala hajongjong konon nama uhum dohot hatigoran ditanoi. Mika 5 ayat 1a. Alai anggoho ale Betlehem Efrat mamet-met hu doho nian anggo tumpola jujuron tuhuta maribu-ribu di Juda. Mika 5 ayat 1b. HP sian hodo harorowan ninagabe panggom-gomi di Israel.
kota Bethlehem, di sanalah lahir juru selamat dunia, Sang Putra Natal itu. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123 ayat 1 dan 3, Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku, dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Yesus telah lahir, Ia telah lahir untuk kita semua. Marilah kita bersukacita. Kita bersukacita karena Yesus hadir di dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Mari adik-adik kita saksikan penampilan menyanyi dari kelas pra-remaja tentang kelahiran Tuhan Yesus. Lukas 2 ayat 1. Dungi Roma ujui parentas yang Kaisar Augustus. Ikon suratan nasa jolma di gonggom mana. Lukas 2 ayat 2. Pamilangon parjolo mai uju digomgomi si Kirenius tano Syria. Lukas 2 ayat 3. Jadi borhat masa sude asa di surati ganup tu bona pinasana. Lukas 2 ayat 4. Borhat ma nang si Joseph nasian Galilea, sian Nasaret nangkok telua Judea, tehutani si Daud lamar keluar Bethlehem, alasian moparan jalan marga di si Daud ibana. Lukas 2 ayat 5. Pasuraton dirina rap doat si Maria orwanai nau gabe-gabean. Lukas 2 ayat 6. Jadi dina di sini nasida gok marini hangoluanna. Ditubuhon ma anak buha bajuna, diberhos ma, dipeakon ma tu bagagasan panggagatan ala so adong inganan na asing di parmiana nasida. Lukas 2 ayat 8. Jadi adong na marbongin, di ladang na di sini aka parmahan mangingani pinahan nasida. Lukas 2 ayat sia. Jadi didapaton sada suru-suruan manasida jala marsinondang ma sangap ni Tuhani umaliang nasida. Gabe mabiar situtuma. Matius 2 ayat 1. Asa dung tubuh Yesus di huta Bethlehem di luar Judea uju hina rajaon ni si Herodes Roma aka parhapistaraan sian purba tu huta Yerusalem. Matius 2 ayat 3. Alai bisi di BG Raja Herodes hatai tarsonggot nama ibana rodisude pangisi di huta Yerusalem.
the night of your dear Savior's birth. Long lay the Lord in sin and error pining, till He appeared and the soul followed word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ is born. Oh, night divine, oh, night divine, oh, night divine, oh, night divine. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Kami undang untuk menyalakan lilin Pendeta HKBP Depok 1, Amang Pendeta Nexon Simanjuntak. Paniroi Sekolah Minggu, Amang Sintua D. Nababan. Ketua Seksi Sekolah Minggu, Amang Hisar Sinurat. Ketua Natal Sekolah Minggu, Kayanti Sitorus. Dan perwakilan orang tua Sekolah Minggu, Amang Fernando Tambunan. Mari kita nyanyikan bersama Sonang ni Bornginai. Sonang ni Bornginai, ujuro Yesus
si penggolu, Yesus Tuhan kami. Kita sudah diselamatkan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Kita harus bertumbuh di dalamnya. Adik-adik, kita harus mau berubah dan menjadi yang lebih baik. Tuhan menginginkan kita agar bisa menjadi anak-anak terang dimanapun kita berada. Mari kita saksikan liturgi gabungan dari teman-teman kelas 5 sampai pra-remaja tentang hidup baru. Pasalmen 110 ayat 1. Pujima Jahoba hamu ale aka parbegu sudena. Pujima ibana hamu ale aka bangso sudena. Psalmen 110 ayat 2. Aitung nagodang do asini roha tuhita jalaro disaleleng-lelengna do habonaran ni Jehovah. Haleluya. Psalmen 110 ayat 1. Mandok mau lihat mahamu tu Jehovah, ai pardengar masa do ibana, airo disaleleng-lelengna do asini rohana. Psalmen 110 ayat 14. Jehovah do pagogongku do tedengku, jadi gabet atuawonu ibana. Psalmen 118 ayat 24. Ariondo najinadihon ni Jehovah, mar olop-olop jala marlas ni roha mahita disi. Pasalmen 145 ayat 2. Ganup arido pujianku, ho jala pasangaponku, goormu rodi saleleng-lelengna. Pasalmen 145 ayat 3. Timbul do Jehovah jala si pujian si tutu, tunasa ada doa tiblonai. Pasalmen 145 ayat 7. Timbul do Jehovah jala si pujian si tutu, tungna so hadodoando hatimbulan nai. Pasalmen 145 ayat 8. Pertalup jala parsiroha do Jehovah, lambat do ibana parimas jala pandengan basan bolon. Pasalmen 145 ayat sia. Pardengan basa do Jehovah disaluhutna, jala gilinggom asini rohana, do jadi-jadiana sudena. Filipi 4 ayat 4. Marlas ni roha mahamu tertong di bagasan Tuhani. Uhulangi mandok marlas ni roha mahamu. Filipi 4 ayat 6. Hunang holsonamu agi aha le sandok kebutuhanamu matu dibata pangidon muna manghite-hite tangyang dot elek-elek mardongan mau liate. Kolose 3 ayat 8. Alai anggo naing dibolongkon hamuna saluhutna rimas pur kajahaton pangisanion hatta barang si siam pamangan muna. Kolose 3 ayat sia. Unang ma masih gabusan hamu, ainunga ditanggak hamu, jolmana buruki rap dohot aka paru laona. Kolose 3 ayat 10. Jalanunga disolukon hamu na imbarui na pinaim baru asa tandona rupani na tumopa ibana. Kolose 3:17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucapkan syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sada Tesalonika 5 ayat 10 walu. Mandok maulate mahamu siala saluhutna aido dipangido debata sian hamu. Maritehite Kristus Yesus. Mari kita semua sambut Sang Putra Natal itu, Yesus Kristus, yang telah lahir dan menjadikan kita miliknya, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 110 ayat 1 dan 2. Di Bethlehem telah lahir.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Salam adik-adik sekolah minggu. Selamat Natal untuk kita semua. Kok nggak ada yang menjawab? Oh, Amang lupa pakai masker ya. Salam adik-adik semua. Selamat Natal untuk kita semua. Kita hari ini bersuka cita karena bisa merayakan Natal sekalipun dengan suasana yang sangat berbeda. Selama ini kita ramai-ramai berbondong-bondong di gereja untuk merayakan Natal, tapi tahun 2020 ini kita dengan merayakan Natal dengan suasana yang berbeda. Tapi sekalipun demikian tidak akan mengurangi sukacita kita, tetapi menambah kreativitas kita. Karena kita bisa melihat sendiri rekaman liturgi kita bisa melihat sendiri rekaman daripada nyanyian kita, dan semuanya, apapun situasi yang kita hadapi, Tuhan berikan akal untuk kita untuk senantiasa berkreativitas. Adik-adik sekalian, firman Tuhan yang menjadi khotbah atau renungan Natal untuk kita diambil dari Matius 25 ayat 13. Saya akan membacakannya untuk kita. Dikatakan demikian, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saya baca tema Natal untuk kita saat ini, yaitu biarlah pelitaku menyala terus. Biarlah pelitaku menyala terus. Kenapa kita berbicara tentang pelita? Pelita itu adalah terang. Kalau tidak menyala terang ini, maka ruangan ini bisa menjadi gelap. Bayangkan aja waktu malam adik-adik rumah lampunya mati. Bagaimana? Gelap enggak? Gelap. Makanya pelita itu berfungsi untuk menerangi sekitar kita. Kalau kita mengatakan biarlah pelitaku menyala terus, apa maksudnya? Yaitu Yesus adalah terang dunia. Dan kita pengikut Yesus, kita anak-anak Tuhan dipanggil untuk menjadi anak-anak terang. Kalau kita menjadi anak-anak terang, berarti terang kita harus terus menyala. Kalau tidak menyala, berarti padam, gelap. Kita tidak bisa menerangi apapun. Biarlah pelitaku menyala terus. Sama seperti lilin, adik-adik semua. Lilin ini yaitu ada lilin, ada sumbunya, tapi kalau tidak menyala bisa memantulkan terang enggak? Enggak kan? Berarti kalau kita biarlah pelitaku menyala terus, berarti pelita itu harus menyala. Kita nyalakan api nih. Dan lilin ini menjadi menyala. Pelan-pelan, bertambah tinggi dan bisa menjadi lebih terang. Maka kalau kita mengatakan hari ini biarlah pelitaku menyala, berarti harus dinyalakan, jangan dipadamkan. Ya. Harus menyala. Maka demikianlah juga adik-adik, kalau disebut anak-anak terang, ya harus menyala. Pancarkan sikap-sikap baik terhadap orang lain. Jadi pastikan Anda harus menyalakannya, Anda harus memantulkannya, Anda harus menyinari buah-buah yang baik dari kehidupan adik-adik sekalian. Adik-adik, kalau biarlah pelitaku menyala terus, yang pertama tugas kita, nyalakan kehidupanmu
buahkan kehidupanmu dengan buah-buah yang baik. Yang kedua, yaitu selain memastikan menyala, jangan tertutupi. Bisa enggak? Contoh nih, adik-adik, kalau lilin ini menyala enggak? Menyala. Kalau Amang tutupi begini, kelihatan enggak? Kelihatan? Enggak kan? Adik-adik bisa saja menyala, menghasilkan buah yang baik, menghasilkan karya-karya positif, tetapi ada kesalahan-kesalahan yang menutupi Anda. Ada perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Ada perbuatan-perbuatan yang membuat orang tua sedih. Ada perbuatan-perbuatan kita yang melanggar firman Tuhan. Akhirnya perbuatan kita semua tertutupi. Gak ada hasilnya. Buah-buah baik yang selama ini karena kesalahan-kesalahan kita, karena perbuatan-perbuatan kita yang ternoda, akhirnya tertutup. Benar apa ungkapan bahasa Indonesia itu? Ada satu ungkapan yang menarik, yaitu karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Bayangkan aja seorang ibu sudah memasak masakan yang baik, tapi karena ada sesuatu yang menetes itu akhirnya merusak semuanya. Maka demikianlah buah-buah baik, buah-buah terang dari anak-anak Tuhan yang selama ini sudah baik, yang selama ini itu sudah baik, tapi ada perbuatan yang membuat dia menutupi segala apa yang buat, sehingga apa? Terangnya itu tertutupi. Maka sekali sudah menyala, menyalalah terus. Jangan ada perbuatan-perbuatan kita yang tercela yang membuat terang kita itu tertutupi. Itu yang kedua, adik-adik. Yang ketiga, tema Natal kita ini kalau dikatakan biarlah pelitaku menyala terus, berarti pelita kita ini harus kita tambahkan. Jangan hanya saya, tetapi ajaklah orang lain. Ajaklah juga kakaknya, ajak juga abangnya, sehingga lilin yang satu nyala, lilin yang satu menyala, lilin yang lain menyala, maka 1000 lilin bisa menyala. Sehingga terang saya yang kecil ini bisa menjadi diambil oleh orang lain. Kalau Natal kan ada penyalaan lilin, betul nggak? Penyalaan lilin itu nanti satu api diambil oleh satu orang api, diambil lagi, sehingga seluruh gereja itu menyalakan lilinnya, sehingga terang benderang. Maka demikianlah juga, kalau biarlah pelitaku menyala, adik-adik itu harus menjadi contoh yang baik, ditiru oleh satu orang contoh yang baik, satu orang itu dicontoh oleh orang lain lagi, contoh lagi, akhirnya menjadi banyak. Anak-anak Tuhan juga begitu. Kalau pelita kita menyala, contoh yang baik dari kita itu akan ditiru oleh orang banyak, ditiru orang lain, sehingga perbuatan-perbuatan baik kita menyinari seluruh kehidupan kita. Dimanapun adik-adik sekalian, jadilah contoh yang baik. Kalau kita menyatakan biarlah pelitaku menyala terus, bersedialah menjadi contoh yang baik yang dapat ditiru orang, dan orang lain menjadi contoh yang baik lagi, dapat ditiru orang banyak, sehingga satu contoh akan dicontoh oleh beribu, berjuta, bermiliar-miliar orang di dunia ini. Yang keempat, biarlah pelitaku menyala terus. Pelita ini memiliki batas. Ini berapa senti lah ini panjang lilinnya? Paling 25 senti. Kalau ini 1 menit habis 1 inci, 2 jam nanti habis 3 jam, ini paling 6 sampai 7 jam akan habis, dan akhirnya dia mati. Maka agar lilin ini menyala terus, kita harus mempersiapkan minyak. Kita harus ada persiapan-persiapan lilin-lilin yang lain
Jangan hanya satu, seperti perumpamaan dalam Matius 25 ini. Ada gadis-gadis yang bodoh. Mereka punya pelita, tapi tidak punya persiapan minyak. Dia hanya menyala sebentar, tetapi saat minyaknya habis, airnya padam dan tidak bisa menyalakan apapun. Adik-adik, Anda dipersiapkan untuk memiliki minyak yang banyak. Bagaimana Anda memiliki minyak yang banyak? Ibaratkan nih contoh, adik-adik ini menjadi terang dunia. Maka apa menjadi bekal Anda menjadi terang dunia? Anda harus persiapkan bekal. Bekal apa itu? Bekal ilmu pengetahuan. Maka belajarlah keras. Belajar keras. Belajar lebih serius lagi supaya pengetahuanmu luas. Pengetahuan itu menjadi bekal bagi Anda untuk menjadi terang bagi orang lain. Bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi ada keterampilan. Latih dirimu, berlatih keterampilan yang satu, keterampilan yang dua, keterampilan lain, sehingga banyak keterampilanmu. Maka dimanapun Anda telah siap pakai, Anda menjadi orang-orang yang kreatif. Minyak itu bukanlah hanya minyak bensin atau premium, tetapi minyak dalam kehidupan kita ini adalah berbagai pengetahuan dan keterampilan. Dan satu lagi yang penting, yaitu minyak untuk menjadi pelita bagi anak-anak Tuhan adalah iman. Yaitu kita harus tersambung dengan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi minyak yang menyalakan semangat iman kita, yang menyalakan semangat bekerja kita, yang menyalakan kehidupan rohani kita. Maka cintailah Alkitab, karena Alkitab itu adalah sumber kehidupan bagi kita. Cintailah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu adalah sumber kehidupan bagi kita. Yesus berkata, "Akulah roti kehidupan." Dialah menjadi roti kehidupan. Yesus berkata, "Akulah air kehidupan." Yesus itu telah memberikan air kehidupan kapanpun kita tidak haus lagi. Adik-adik, Alkitab ini menyediakan minyak yang tersedia terus-menerus bagi kita. Cintailah Alkitab. Biar adik-adik menjadi anak-anak terang yang menyala terus-menerus, maka Anda harus terhubung dengan Alkitab. Dan firman Tuhan akan menjadi pedoman bagi kita semua. Selamat merayakan Natal untuk kita semua. Kiranya adik-adik sekolah minggu dan juga orang tua yang saat ini menyaksikan Natal sekolah minggu saat ini, biarlah pelita kita menyala terus. Biarpun ada angin, sepoi-sepoi, angin kencang dan angin ribut yang ingin mematikan pelita kita, tetaplah menyala. Biarpun ada situasi sulit yang kita hadapi, belajar daring, belajar dari rumah, internetnya lemot dan lain-lain, jangan menjadi putus asa untuk semangat belajar, tetapi belajar terus, karena dengan belajar itu kita mempersiapkan minyak untuk menyalakan pelita kita. Tuhan menolong kita melampaui masa pandemi ini, supaya anak-anak Tuhan tetap bersinar. Sekalipun tantangan zaman berubah, sekalipun COVID ini terus menghantui kehidupan kita, tetapi anak-anak Tuhan tetap menyalakan pelitanya. Tuhan menolong kita semua, dan selamat untuk merayakan Natal, dan jadilah terang dunia. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu, anak-anak terang. Biarlah pelita kami menyala terus senantiasa sampai akhir zaman. Karena itu, persiapkanlah kami, khususnya anak-anak sekolah minggu HKBP Depok 1, menjadi anak-anak terang yang menyalakan pelitanya
hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun, sehingga anak-anak ini terus memancarkan sinar-sinar kasih dari Tuhan. Bapa Surgawi, apapun tantangan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan akan menolong dan memampukan kami menjadi terang bagi sekitar kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan khotbah dari Amang Pendeta. Semoga adik-adik dapat menjaga pelitanya terus menyala, bersinar, dan menjadi anak-anak yang baik dan berhikmat. Saat ini kita juga akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Adik-adik dapat memberikan persembahan kepada mama dan papa untuk dapat ditransferkan ke rekening HKBP Depok 1. Mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan pujian Buatlah Pelitaku Terus Menyala yang menjadi lagu tema Natal tahun ini. Buatlah pelitaku terus menyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus menyala, hingga fajar agung merekah. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Buatlah ku tetap sukacita dan menyanyi selamanya. Buatlah ku tetap sukacita hingga fajar agung merekah. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Salam bagi kita semua. Selamat Natal adik-adik. Salam adik-adik. Waduh, Kak Yanti senang banget ngelihat kalian semua. Karena apa? Tadi Kak Yanti sudah lihat teman-teman adik-adik dari kelas 5, 6, pra-remaja. Itu sudah ada yang liturgi, sudah ada yang bernyanyi, dan ada yang menari. Kak Yanti senang sekali melihat apa yang sudah kalian tampilkan tadi di dalam kegiatan Natal kita. Adik-adik, Kak Yanti hari ini mau mengucapkan selamat Natal buat kalian semua. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Meskipun Natal kita masih Natal virtual. Tapi adik-adik harus tetap bersyukur bahwa adik-adik bisa merayakan Natal hari ini. Kepada mama papa semua, kami dari guru sekolah minggu dan juga seksi sekolah minggu mengucapkan selamat Natal buat mama dan papa. Kami benar-benar mengucapkan terima kasih atas dukungan dan semangat yang mama papa berikan buat adik-adik selama mereka mengikuti ibadah online. Bagaimana mama dan papa sedang berjuang untuk mereka bisa tetap mengikuti ibadah dengan baik. Mereka menyelesaikan aktivitas-aktivitas yang sudah diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Luar biasa semangat mama dan papa dalam membimbing adik-adik kami semua. Kami juga dari seksi sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat Natal buat Parhaladu HKBP Depok 1, buat Amang Inang pendeta di HKBP Depok 1. Puji Tuhan, meskipun perayaan Natal kita kali ini hanya bisa melalui virtual, adik-adik sudah bersusah payah dalam merekam kegiatan-kegiatan Natal, dan hari ini kita bisa menyaksikan kegiatan perayaan Natal kita dengan penuh sukacita. Seperti tema Natal kita kali ini, biarlah pelitaku tetap menyala. Adik-adik kakak minta teruslah nyalakan pelitamu, jangan pernah padam. Teruslah kalian bersemangat dalam doa, dalam membaca firman Tuhan, dalam ibadah-ibadahmu. Teruslah kalian tekun dalam belajar, meskipun belajarnya dari rumah. Kakak berharap kalian juga bisa menjadi pelita yang menyalakan pelita teman-temanmu. Jangan sampai teman-temanmu yang kalian tahu jarang sekali mengikuti ibadah, kalian diamkan saja. Tapi kalian benar-benar mengingat lagi, teman-teman, ayo kita ibadah. Terkhusus buat adik-adik kakak yang sekarang duduk di kelas 9. Kakak tahu kalian pasti sedih sekali. Sebentar lagi kalian akan berpisah dengan sekolah minggu ini. Dan kita tidak tahu apakah kita akan bisa bertatap muka dengan adik-adik. Tapi kakak yakin dan percaya firman Tuhan yang sudah kalian terima dari mula kalian masih kecil sampai sekarang kalian sudah pra-remaja, pasti akan kalian ingat. Ingat aja Kak Yanti ya. Ingat wajahnya Kak Yanti, kalian pasti akan terus mengingat meskipun nanti sudah tidak sekolah minggu. Apa yang sudah pernah diajarkan kakak-kakak di sekolah minggu itu akan menjadi bekal kalian di masa yang akan datang. Jadi kita berdoa ya adik-adik, semoga di bulan Januari nanti kita bisa saling bertatap muka kembali, adik-adik bisa masuk ke gereja, kita beribadah bersama-sama. Kak Yanti sudah rindu ngapain? Ngomelin kalian, benar-benar Kak Yanti udah rindu marahin. Makanya siap-siap di Januari kita berdoa bersama mulai dari sekarang. Tuhan singkirkan pandemi ini biar bisa ketemu dengan Kak Yanti dan kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Ini aja yang bisa kakak berikan semangat buat kalian. Semoga kehidupan kalian semakin dekat kepada Tuhan. Kalian mengikuti nasihat mama papa dan kalian tetap bertekun di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam adik-adik semua. Hai adik-adik yang kece, kami kakak kelas 5, 6, dan pra-remaja mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Jaga kesehatan, tetap semangat, selalu sukacita, rajin belajar, rajin berdoa, baca firman Tuhan setiap hari. Sampai bertemu di tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Buatlah pelitaku terus menyala, Tuhan
remaja